我与你家谷主不熟。去！血祭乾隆！空间绞杀。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini kakek Tianwu yang udah dapat tubuh fisik memakai tubuh lamanya Yunshan, dia pun nunjukin kekuatan kultivator Douzun tuh untuk pertama kalinya, yang mana tetua Tianxia langsung dibikin ketar-ketir kalau Xiaoyan punya antek-antek ranah Douzun. Sebagai pengingat aja, kalau di episode sebelumnya Xiaoyan yang berhasil mengalahkan kalajengking racun langit, dia pun segera membuat pil jiwa untuk kakek Tianwu supaya dia bisa punya tubuh fisik secepatnya dulu. Dan ketika semua persiapan udah beres dan tunggu proses penyatuan jiwa kakek Tianwu aja, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana Xiaoyan yang udah selesai mempersiapkan apa yang diperlukan kakek Tianwu. Tentu aja Xiaoyan pun ngasih beberapa arahan tuh, serta kemungkinan penolakan tubuh fisik yang mau dia tempati. Karena pasti ada kemungkinan penolakan dari kedua belah pihak akibat beberapa faktor ketidakcocokan. Tapi karena Xiaoyan punya api surgawi yang bisa membantu proses penyatuan itu, maka kakek Tianwu tak perlu khawatir. Tanpa buang-buang waktu, Xiaoyan pun memulai penyatuan jiwa kakek Tianwu dengan tubuh fisiknya Yunshan.吞下丹药，进，就需要前辈顶住异火煅烧，还算顺利。Xiaoyan yang saat itu mendengar ada suara ledakan yang tak jauh dari sana, Xinlan pun ngasih info kepada Xiaoyan tuh kalau orang-orang lembah es mulai mendekat dan kemungkinan besar dalam waktu beberapa menit mereka pasti akan segera menemukan tempat persembunyian Xiaoyan. Di sisi lain, Xiao Yixian yang lagi berjaga di luar goa, dia pun melihat rombongan lembah es beneran datang ke tempat itu. Karena kemarin udah menduga kalau keberadaan Xiaoyan dan kawan-kawan pasti di sekitar petaka petir pil. Di sini, tetua Tianxia yang tahu keberadaan boneka iblis Xiaoyan menunggu di balik tebing dan memintanya segera keluar. Tentu saja hal itu pun membuat Xiao Yixian cukup tegang tuh. Karena yang diutus sama lembah es adalah kultivator Douzong Puncak alias Bintang 9. Setelah itu, tetua Tianxia pun meminta para anak buahnya untuk menjaga jarak supaya Xiao Yixian tak bisa kabur dari sana. Tetua Tianxia yang saat itu berniat akan menangkap Xiao Yixian dan dibawa ke tempat lembah es. Saat itu sih tetua Tianxia berkata tuh kalau dirinya pernah mengalahkan kultivator tubuh racun dengan kemampuan unik yang merepotkan. Maka dari itu tetua Tianxia pun cukup penasaran sama kemampuan unik apakah yang dimiliki sama Xiao Yixian. Tetua Tianxia yang saat itu berkata kalau Dozong rendahan tak akan bisa mengalahkan dirinya, walau mereka menang jumlah sekalipun. Hal itu tentu saja membuat Xiao Yixian begitu cemas tuh. Apakah proses penyatuan jiwa kakek Tianwu di dalam gua sana bisa selesai tepat waktu? Di mana Xiaoyan yang masih berusaha keras untuk menyatukan jiwa kakek Tianwu dengan tubuh fisiknya Yunshan ternyata masih belum ada tanda-tanda akan selesai. Di momen ini Xiao Yixian pun nekat bertaruh dengan waktu karena dia harus menahan tetua Tianxia selama mungkin supaya Xiaoyan bisa fokus menyelesaikan tugasnya itu.
Xiao Yishen yang benar-benar bukanlah tandingan tetua Tianze walau dia dibantu sama boneka iblisnya Xiaoyan. Tentu saja perbedaan ranah selisih beberapa bintang aja udah membuat Xiao Yishen kewalahan hingga tak berdaya. Ditambah lagi Xiao Yishen yang terkena teknik segel es milik tetua Tianze makin membuat pihak Xiao Yishen sangatlah tidak diuntungkan. Tetua Tianze yang merasa kecewa sama Xiao Yishen karena tubuh racunnya itu tak punya kemampuan istimewa apapun. Saat itu sih Xiao Yishen meminta maaf kepada Xiaoyan tuh karena dirinya terpaksa harus menggunakan kekuatan tubuh racun untuk menahan tetua Tianze. Walau Xiao Yishen sadar betul jika dia dilarang keras sama Xiaoyan untuk pakai kekuatan tubuh racunnya itu karena bisa kambuh sewaktu-waktu nantinya. Tetua Tianze yang langsung menambah kekuatan segel esnya itu supaya Xiao Yishen gak bisa kabur lagi. Pada akhirnya sih upaya Xiao Yishen pun sia-sia karena bisa diantisipasi sama tetua Tianze. Di momen kritis itu kakek Tianhuo pun datang tepat waktu dan langsung pamer tubuh fisik Yunshan di hadapan tetua Tianze karena proses penyatuan jiwanya tersebut baru aja kelar. 铁石长老，这是……斗尊！ Tetua Tianze yang benar-benar langsung kena mental karena ada kultivator Douzun tiba-tiba aja menyerang. Saat itu sih kakek Tianhuo dengan suara tegas tubuh fisiknya Yunshan membuat tetua Tianze merasa terintimidasi. Setelah itu kakek Tianhuo pun berkata kalau orang-orang lembah es tak perlu repot-repot lagi balik kandang ke lembah es karena tempat inilah yang bakal jadi tempat peristirahatan terakhir bagi mereka karena mereka udah bikin gara-gara dengan Xiaoyan. Di sini tetua Tianze yang memohon ampun sambil berkata kalau semua ini hanyalah kesalahpahaman aja. Kakek Tianhuo pun tanpa basa-basi langsung kasih paham tetua Tianze dan anak buahnya itu sambil berkata kalau mereka jangan sekali-kali berbohong di hadapannya. 我与你家谷主不熟，去！ 血祭前老，空间绞杀。 不自量力，Tetua Tianze yang udah kena mental melihat kekuatan kakek Tianhuo bukanlah tandingannya, padahal dia sendiri sih udah dapetin kekuatan pinjaman dari para anak buahnya sendiri. Di momen ini sih tetua Tianze pun melarikan diri dengan teknik retakan ruang untuk pergi menjauh. Tapi karena Xiaoyan meminta kakek Tianhuo untuk jangan melepaskan musuh, kakek Tianhuo pun menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan kultivator Douzun yang dengan mudahnya memanipulasi retakan ruang milik orang lain sekalipun. 自然对空间之力的掌控。 可以丢下我们！不，天神长老，你们三个去挡住他！天神长老，快想想办法！根本不像是刚刚踏入斗尊。
Xiaoyan yang dibuat nggak habis pikir kalau tetua Tianxe mengorbankan rekannya sendiri demi bisa selamat. Saat itu si kakek Tianhu meminta maaf tuh kalau dia kurang begitu cekatan menggunakan tubuh barunya itu. Karena udah lama dia nggak punya tubuh fisik dan butuh waktu untuk beradaptasi dengan tubuh fisiknya Yunshan. Di momen ini mereka yang harus segera mengobati tubuh racunnya Xiaoyan. Xiaoyan pun harus mengesampingkan masalah pengejaran tetua Tianxe itu. Xiaoyan yang bertanya kepada Xinlan apakah dia tahu tempat dengan suhu paling panas di daerah sana, karena Xiaoyan sih butuh tempat terpanas untuk mengobati tubuh racunnya Xiaoyan. Di sini Xinlan pun menjawab kalau di keluarga Ye ada altar kuno api yang merupakan tempat terpanas di kota sana. Dan karena Xiaoyan kemarin sempat berselisih paham dengan para tetua, mungkin jika mereka melihat sosok Xiaoyan punya kekuatan yang menjanjikan, Xinlan yakin para tetua keluarga Ye pasti mau bantu. Di tempat lain, para tetua keluarga Ye yang lagi dihampiri sama Zhao He yang berasal dari sekte api hitam, ternyata kedatangan mereka mau merebut altar kuno api yang lagi dibutuhkan sama Xiaoyan. Karena kekuatan keluarga Ye yang saat ini lagi menurun, tentu saja mereka mulai ditindas sama keluarga besar lainnya. Bahkan Zhao He tak segan-segan menyerang tetua keluarga Ye untuk menegaskan kalau kekuatan sekte api hitam lebih kuat dari keluarga Ye. Ye Chong selaku kepala keluarga Ye yang tak mau anggota keluarga Ye kenapa-napa, tentu saja dia benar-benar harus berpikir jernih tuh. Karena Zhao He sendiri berada di ranah Dozong bintang 6, sedangkan ranah Ye Chong di bawahnya. Di sini Ye Chong pun mulai pasrah dan harus merelakan altar kuno api itu daripada keluarga Ye lainnya kenapa-napa. Di momen inilah rombongan Xiaoyan pun datang dengan begitu epiknya dan ngasih paham kepada Zhao He kalau mereka adalah NPC yang tak seharusnya cari gara-gara. 便留给自己用吧。10息之内，带着你的官。天火前辈，还是劳烦您出手。杀了他！斗尊。 Zhao He yang langsung ketakutan saat tahu kalau orang yang dihadapannya itu adalah kultivator ranah Dozun. Tentu saja dia langsung meminta ampun tuh supaya tak dihabisi sama kakek Tianhu. Tapi di sini kakek Tianhu menyerahkan keputusan itu kepada Xiaoyan, apakah dia mau Zhao He dihabisi atau dibiarkan pergi. Mendengar hal itu, Zhao He pun memohon ampun kepada Xiaoyan dan berjanji kalau mereka tak akan mengusik keluarga Ye lagi. Xiaoyan yang berbaik hati melepaskan Zhao He untuk pergi sambil berkata kalau dirinya tak keberatan untuk mengunjungi sekte api hitam dan memporak-porandakan sekte mereka kalau masih ada yang mengusik keluarga Ye. Tentu saja Zhao He dan anak buahnya pun langsung pergi ngacir gitu aja. Setelah itu tanpa basa-basi Xiaoyan pun langsung meminta tolong kepada Ye Chong tuh kalau dirinya mau meminjam altar kuno api keluarga Ye untuk menyembuhkan Xiaoyan. Di sini para tetua keluarga Ye lainnya mulai memandang Xiaoyan sangatlah berbeda karena bisa-bisanya pemuda ranah Dozong bintang 2 saja punya kenalan kultivator Dozun yang artinya dia bukanlah pemuda sembarangan. Ye Chong yang tak keberatan untuk membantu Xiaoyan kasih pinjam altar kuno api keluarga Ye karena dia udah membantu keluarga Ye barusan. Tentu saja menolong Xiaoyan juga merupakan salah satu balas budi keluarga Ye kepada Xiaoyan karena dia udah berkali-kali menolong Xinlan. Walau para tetua lainnya tak setuju membiarkan Xiaoyan masuk ke altar kuno api karena aturan para leluhur tak memperbolehkan orang luar masuk. Ye Chong sebagai kepala keluarga Ye sih tak segan-segan melanggar peraturan dari leluhur mereka karena ini menyangkut betapa besarnya jasa Xiaoyan melindungi keluarga Ye barusan. Di sisi lain, tetua Tianxe yang berhasil kabur dari serangan kakek Tianhu tadi, dia terlihat mengalami luka dalam yang cukup serius, tapi masih bisa kembali pulang ke lembah es untuk ngadu kepada ketua lembah es. Dan ketika tetua Tianxe bersumpah kalau dia akan membalas perbuatan Xiaoyan, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, episode minggu depan bakal seru nih kalau tubuh racunnya Xiaoyan beneran udah sembuh. Kira-kira ranah Xiaoyan bakal naik seberapa pesat tuh? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.